Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Oke, jadi di video kali ini saya tidak akan bahas ikan cana dulu ya teman-teman, karena hari Senin, hari Selasa, hari Kamis sama hari Jumat itu sudah jadwalnya saya update eksperimen dari treatment yang saya lakukan untuk ikan cana peliharaan saya di sini ya teman-teman. Dan untuk video kali ini sedikit berbeda ya, karena saya akan membahas pengalaman saya mempunyai tank yang tanknya ala kadarnya, terus settingannya saya rasa ini sangat rumit ya teman-teman untuk saya sendiri, karena saya tidak ahli di bidang settingan akuarium ya teman-teman, hanya ala-ala saya saja dan semampunya saya ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita lihat tanknya sambil saya akan ceritakan bagaimana suka dukanya ya teman-teman, karena sudah 1 tahunan lebih ya teman-teman saya mempunyai tank yang isinya itu ya, yang settingannya itu sangat lumayan rumit ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita lihat tanknya dan saya akan bahas tuntas pokoknya di video kali ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini dia ya kondisi tanknya sekarang ya teman-teman. Mungkin yang sudah melihat akuarium ini ya di video saya sebelumnya ya, di beberapa bulan ke belakang, saya rasa saya sudah pernah update ya isi ikannya dan segala macamnya ya teman-teman. Nah, jadi kondisinya sekarang seperti ini ya. Mungkin untuk kejernihan air dan yang lain-lainnya masih sama ya, tetapi teman-teman mungkin bisa bedakan di bagian bebatuannya ya teman-teman, yaitu settingannya yang di belakang dari mulai pojok sebelah sana ya sampai ke sebelah sini. Nah, itu batunya itu full ya teman-teman, tanpa ada yang dilem satupun ya. Dan untuk pembahasan kali ini saya akan kasih tahu ke teman-teman seperti apa minus atau dukanya ya teman-teman mempunyai tank yang seperti ini ya. Yang pertama, teman-teman mungkin menyangka kalau ini mudah ya teman-teman, tetapi memang untuk membuat akuariumnya ini sangat mudah ya teman-teman. Dan untuk bahannya juga tidak terlalu mahal ya, karena untuk ukuran kacanya sendiri ini sangat kecil ya teman-teman. Untuk tingginya juga hanya 15 cm dan untuk lebarnya 1 meter ya. Masih lebih mahal jika kita bikin akuarium 1 meter kali 40 atau kali 50 dan tinggi 40 atau 50 juga ya teman-teman. Dan untuk di belakangnya itu tingginya 35 cm. Nah, mungkin untuk bahan sendiri dari mulai kaca sampai lem ini sangat murah sekali ya teman-teman dibandingkan akuarium yang bentuknya biasa ya teman-teman. Dan untuk bagian batu-batuannya juga itu bisa ngambil dari kali ya teman-teman. Nah,
Itu semuanya saya ambil dari kali juga ya yang dekat di sini. Itu batuan cadas ya teman-teman namanya kalau di sini. Nah, jadi hasilnya bisa seperti ini ya teman-teman. Dan saya akan kasih tahu minusnya ya teman-teman mempunyai akuarium yang seperti punya saya ini ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu akuarium itu ya, untuk bagian lem pasti ada jangka waktu di mana lem tersebut mempunyai kekuatan ya teman-teman. Jadi akan ada saatnya di mana ada titik kebocoran ya teman-teman, dan itu merupakan hal yang wajar ya teman-teman kalau kita menghemat biaya di awal ya teman-teman. Tetapi kalau pengelemannya bagus ya, dan contohnya mengandalkan tukang yang profesional ya di bidang pembuatan akuarium, mungkin jangka waktunya akan lebih lama ya teman-teman. Dan kalau bikin sendiri seperti saya ini ya, sebisanya, nah itu kurang lebih 1 tahunan. Tank ini 2 hari ke belakang sempat bocor di bagian belakang ya teman-teman. Nah jadi untuk bagian belakangnya teman-teman bisa lihat ini mepet sekali ke tembok ya. Nah ini lem dari sebelah sini sampai full ke sana, itu ada beberapa titik kebocoran yang tidak kelihatan ya teman-teman. Dan baru saya sadari ketika di bawah, nah di sini sudah penuh dengan air ya, dan air yang ada di tanknya satu malam itu hampir 2 cm-an turun ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bayangkan ada berapa liter air di sini, karena ini tanknya lumayan panjang ya teman-teman. Nah ini 1 meter ya. Dan untuk pengelemannya sendiri otomatis tidak bisa dilakukan di luarnya saja ya teman-teman, dan ini juga harus digeser ke depan dulu supaya proses pengelemannya tidak susah ya teman-teman. Karena untuk masuk tangan pun ke belakang akuarium ini sudah susah sekali ya. Dan untuk memindahkan akuariumnya pasti kita harus turunkan dulu airnya dan harus keluarkan dulu ikannya ya. Dan bukan hanya itu saja teman-teman, untuk bagian settingan tanknya ini semuanya juga harus dibongkar ya teman-teman. Dan kita nanti mulai untuk menata ulang lagi ya supaya enak dilihat lagi. Dan kalau misalkan ingin bentuknya itu tetap sama seperti sebelum kita bongkar, itu sangat susah sekali ya jika kita menggunakan settingan batu alam seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan menggunakan batu-batuan yang apa ya namanya, saya lupa lagi ya teman-teman. Pokoknya batu-batuan buatan ya yang dari semen. Nah itu biasanya kan udah per blok ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ada yang di belakang itu full ya, ada juga yang setengah-setengah ya teman-teman, ada juga yang beberapa blok dan bisa disatukan di satu akuarium ya. Nah kalau yang seperti itu mudah, tetapi untuk yang seperti ini karena kita bicara menghemat modal ya teman-teman, dan pokoknya sangat minim sekali ya modalnya untuk membuat tank seperti ini. Nah itu salah satu caranya dengan menggunakan batu kali ya teman-teman. Tetapi ya minusnya seperti itu ya, jika ada kebocoran pasti kita harus angkat dulu semua batunya dan kita lem dari luar dan juga dari dalam. Dan kalau misalkan sudah beres ya teman-teman, sudah tidak ada kebocoran lagi, itu kita harus mulai lagi dari awal menata batu ini supaya enak dilihat lagi ya. Dan sangat mustahil sekali kalau misalkan bisa sampai sama persis seperti di awal ya, walaupun kita punya gambarnya, tetapi untuk membedakan batu yang satu dengan yang lainnya itu sangat susah sekali ya, kecuali batuan yang ukurannya kecil sama yang ukurannya paling besar. Nah itu pasti
mudah dibedakan ya teman-teman. Nah, ini juga teman-teman mungkin bisa bandingkan ya, saya cantumkan gambarnya sebelum sama sesudahnya sekarang ini ya, setelah saya mengalami kebocoran kemarin dan saya bongkar, dan ini dia hasilnya ya. Saya ini berusaha untuk meniru posisi batu sebelum saya bongkar ya teman-teman, tetapi walaupun yang dulu itu hasil saya sendiri dan saya tiru lagi dengan bantuan gambar sebelum dibongkar, nah itu sama sekali tidak sama ya teman-teman, jauh sekali perbedaannya, tetapi mungkin bentuknya saja yang sedikit sama ya. Di bagian sebelah kiri itu tinggi, sebelah kanan juga tinggi, di tengahnya agak pendek ya teman-teman. Nah mungkin untuk bentuknya masih sama, tetapi untuk bentuk keseluruhannya, untuk posisi batunya itu tidak sama ya teman-teman. Dan mungkin itu saja ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, jika teman-teman ingin mempunyai tank yang seperti ini ya kurang lebih, untuk lihat-lihatan lah di rumah, itu saya sarankan pilih tukang yang memang sudah ahli supaya proses pembuatan akuariumnya bagus dan bisa bertahan lama ya teman-teman. Terutama proses pengelemannya itu harus diperhatikan sekali ya. Dan untuk pemilihan kacanya juga usahakan kaca yang sesuai ya teman-teman. Tidak boleh kaca yang asal-asalan, yang tebalnya tidak memenuhi standar dari ukuran tanknya ya teman-teman. Contohnya untuk tank yang sebesar ini harusnya itu sudah menggunakan kaca 8 mm ya teman-teman, jangan seperti ini. Tetapi kalau mau dipaksakan ini masih bisa ya, karena airnya juga pendek, tetapi takutnya berat batu itu bisa mudah untuk memecahkan bagian dasar tanknya ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga, teman-teman juga harus perhatikan batunya ya teman-teman. Apakah teman-teman ingin ribet seperti ini atau ingin mudah ya teman-teman? Kalau misalkan ingin mudah, teman-teman tinggal pilih batu-batuan yang buatan ya teman-teman. Ada yang langsung kita bisa request ukuran 1 meter ya teman-teman, ada juga yang per bagian ya teman-teman. Jadi kita tinggal susun beberapa bagian supaya bisa enak dilihat dan sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Dan oke teman-teman, itu saja ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang ingin membuat tank seperti ini, silakan teman-teman membuatnya lebih dari spek yang punya saya ini ya, supaya lebih aman, lebih tahan lama, dan ya pokoknya lebih awet lah dari mulai settingannya dan akuariumnya ya teman-teman. Dan oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.